Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Engkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya, sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang terbaik. Berikutnya untuk seluruh pewarta terkasihku dimanapun kalian berada, ya, di mancanegara, di dalam negeri. Terima kasih atas apresiasinya, ya. Dan semoga tetap menjadi pribadi yang selalu always tidak pernah nepe, ya. Anti skip dan anti download. Dan bagi yang berkenan silakan saja di-share link-link kajian dari channel dakwah ini. Semoga itu juga menjadi catatan langit bahwa engkau telah mengambil bagian dalam dakwah. Tapi aku ingatkan sekali lagi, linknya, ya, jangan diunduh terus dipotong-potong terus diunggah ulang, jangan. Oke, kita lanjutkan kajian kita. Oh ya, kepada semuanya aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya itu. Aku baca banyak banget, aku bilang semua lah, ya semuanya, semua dari kalian. Dan semoga kebaikan doa-doa kalian untukku juga tercurahkan untukmu. Dan semoga doa kita adalah bagian dari doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Engkang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Suasana masih belum banyak berubah, dingin. Hujan ini reda, datang lagi, reda, datang lagi, tapi tetaplah optimis semoga hujannya tidak menjadikan bencana, ya. Jam 2 siang aja suasananya seperti jelang maghrib, gelap, ya. Ya mungkin lagi apa ya, katanya kalau November, Desember, Januari itu kalau orang Jawa bilang Desember gede-gede nih sumber, Januari hujan setiap hari. Ini November kan sudah mau habis, masuk ke Desember. Oke, kita lanjutkan kajian kita di seri yang kedua, ya. Di seri yang kedua. Sebelum kita lanjutkan, ini kita slow saja, ya, kalem, ya. Karena puasa, no cafe. Takutnya nanti kedodoran di tengah jalan kalau ngomongnya kenceng-kenceng. Oke, ini yang masuk komennya, ya, aku bacain sebagai bentuk penghormatanku kepada kalian semuanya, bentuk terima kasihku yang telah berpartisipasi. Pertama, soleha kita Gispati yang ada di Palu. Alhamdulillah Palu nyimak dan selalu setia di kajian Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih, salam untuk keluarga di Palu. Kemudian Beli Putu Suasana. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan murah rezeki, salam Isra. Tetap nyimak kajiannya, Gus. Oke, terima kasih tuh bahasa Balinya. Suka semua. Suka semua. Aduh, oke. Salam untuk kamu, untuk keluarga juga, ya. Salam Islam rasional, ya. Terima kasih, salam Isra-nya. Ini yang punya Bulak Sumur Yogyakarta, Kang Mustafa Ibrahim. Dulu saya sering ke Cianjur, sering berganti hotel, menginap. Miris rasanya hotel di sana banyak yang penuh saat jam sekolah diisi oleh pasangan pelajar dan mahasiswa. Betul juga kata teman saya, pergaulan muda-mudi di pedesaan justru lebih rusak dibanding perkotaan. Salam Isra dari Yogyakarta.
Kalau begini kan berarti informasi yang aku terima lewat virtual itu menjadi akurat ya, karena kan Kang Mustafa Ibrahim itu dia saksi mata yang ke sana. Seperti yang aku bilang, tentunya kita merasa prihatin dengan bencana itu ya. Dan kita tentunya mendoakan yang terbaik untuk saudara kita, tapi mereka juga harus merubah. Hidup yang keluar dari hukum Allah, kembalilah bertaubat, hidup dalam hukum Allah. Ya. Dan kemarin ada kawan kita yang nggak tahu apa waras atau enggak gitu. Kawan dari seberang dan dia ngaku nabi. Namanya LT. Aku senyum aja. Dia bikin apa namanya itu? Apa sih kalau dimuat di Facebook itu namanya? Konten. Unggahan gitu aja lah ya. Unggahan mensikapi bencana di Cianjur itu. Dia bilang begini. Negeri sebelah digulung terus. Negeri kita sementara pemenangnya Tuhan Yesus katanya. Negeri seberang digulung terus katanya. Dia nggak tahu duduk permasalahannya ya. Informasi yang kita terima kan lewat virtual, yang murtad juga banyak di sana. Jadi komentar dari saudara kita dari seberang yang ngaku nabi itu justru antitesa ya. Tapi ya itu hak-hak dia, terserah saja. Oke, terima kasih informasinya Kang Mustafa Ibrahim. Tentunya kita merasa prihatin dengan apa yang dideskripsikan oleh Kang Mas Mustafa Ibrahim. Namun demikian tetap kita mendoakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Oke, terima kasih. Matur nuwun banun Kang Mustafa Ibrahim ya, dan salam Isra juga untukmu. Kemudian Kang Nurkolis Brebes hadir ngaji, sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, salam Islam rasional untuk Kang Nurkolis bersama keluarga. Semoga damai selalu, bahagia selalu, rukun selalu bersama keluarga yang ada di Brebes semuanya. Berikutnya yang punya Jogja Kang Idi Margono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinginnya. Itu Permasuri lagi bikin pisang goreng. Aku lagi request pisang goreng untuk buka puasa. Sepertinya suara minyaknya terdengar dari sini, jadi kalau dia terekam ya dimaklumi saja ya. Oke, Bapak kita Iwan Tamim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra, semoga kita semua dalam lindungan Allah. Amin. Buat saya yang namanya ngaji itu nggak mesti ke satu orang guru saja. Anak dari Nabi Adam saja belajar dari seekor burung. Gaspol guru GM. Oke, terima kasih untuk Bapak Ikhwan. Aku sudah pernah sampaikan ya. Meskipun itu sekilas, enggak sekilas. Pak Ikhwan bisa lihat di tajuknya itu belajar dari anak-anak Abraham tentang Qabil dan Habil yang itu secara mainstream disalahpahami. Dikirain itu hanya berlaku untuk Qabil dan Habil saja, padahal itu gambaran dari kehidupan kita semua. Jadi nanti anak-anak Abraham itu terpisah menjadi dua kelompok, ada kelompok Habil dan Qabil, dan itu selalu tidak pernah ketemu, selalu dalam pertentangan ya. Di sana aku jelaskan bahwa seekor burung itu terjemahan yang salah gitu. Itu Depak salah menerjemahkannya. Itu kan dari kata gharib. Gharib itu sosok sesuatu yang asing. Nggak bisa diterjemahkan burung. Kalau misalkan itu toiron, nah itu diterjemahkan burung itu boleh. Karena kalau toiron itu apa saja yang terbang itu bisa disebut toiron dalam lisanul Arabian. Kapal terbang itu bisa disebut toiron. Terus pasir yang bertebangan itu bisa disebut toiron. Ya. Sayangnya di surat Ababil tuh ya. Ababil lahabiu apa? Surat Al-Fil itu kan diterjemahkan burung, padahal itu bukan burung. Toiron itu aku sudah pernah diskusikan itu lebih tepat adalah
virus yang berterbangan untuk menghajar pasukan si Abraham itu. Ya, begitu juga apa-apa yang bisa disebut toiron itu sesuatu yang mengawang-awang di angkasa berterbangan. Dan itu burung juga iya, tapi bukan burung sebetulnya. Hadis kisah ini tentang dua anak Adam itu di surat apa ya? Lupa aku. Ya, nanti coba dilihat ya. Dilihat di videonya Pak, ada itu tentang kisah dua anak Adam itu, nanti diklik keluar itu. Itu bukan burung, itu gorib. Gorib itu sesuatu yang asing. Gitu ya. Tekstualnya begitu. Jadi kalau diterjemahkan burung apakah tepat? Bagaimana kalau diterjemahkan sesuatu yang asing itu apa? Ya malaikat. Bagaimana kalau malaikat? Ya. Oke, itu untuk Pak Ikhwan Tamim mungkin bisa menjadi apa? Cross check lah ya gitu. Terima kasih salam untuk keluarga yang ada di Tangerang ya, semoga bahagia selalu merajut hari-hari tuanya bersama keluarga tercinta, selalu dalam kasih sayang Gusti Allah yang kamu agung. Amin amin ya rabbal alamin. Aduh ini sorry ya. Karena nggak hilang-hilang juga. Tadi kalau nggak minum dia mengganggu. Sementara puasa jadi nggak bisa minum. Oke, mau lihat godang tuh hamuna sude like kulai manurung. Dia do jabu mulai. Dokon ma tu awate sian dia do sian Medan, sian Balige, sian Siantar, sian dia do. Oke, dokon. Itu untuk saudara kita Lai Suhel Manurung ya. Medan nyimak sehat selalu Gus, salam Isra juga untuk Laiku bersama keluarga, nggak tahu di mana ini ya, saudaraku Lai Suhel Manurung. Oke, mau lihat godang Tuhamuna sudah hati Lai, dan salam Isra juga ya. sorry. Kebetulan ke sini kita mampir ketemu siapa ini? Muhammad Bintang. Ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam Gus. Muhammad Bintang dari Kemayoran selalu hadir. Oke, kan keren nama Muhammad Bintang. Ya. Ingin bertanya tentang Sahih Bukhari yang menyebutkan bila sahabat Umar mengubah azan subuh sehingga azan subuh yang kita tahu sekarang beda dengan nggak usah ditanyain lah yang gini-gini kok ditanyain ya. Atau tanya kepada teman-teman lain lah ya, mungkin teman-teman lain tuh bisa jawab ya. Nanti balik lagi ya. Di sini tuh kita gospel fikir ya. Kalau yang gini-gini itu tanya teman lain coba ya. Oke. Sekarang ada apa nih? Kanon Alkitab yang dilakukan Bapak Gereja. Karena yang sebelumnya saya tanyakan Quran versi Ibnu Mas'ud ada 111 surat dan Quran versi Ubah Ibnu Ka'ab punya 116 surat. Terima kasih Gus. Yang mau ditanyakan apanya ini? Ya. Juga ingin bertanya apakah standarisasi Quran yang dilakukan oleh sahabat Umar itu sama seperti kanon yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja. Iya, kamu lihat sama enggak? Bapak-bapak gereja itu menghasilkan 4 kanon. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan yang lainnya dianggap apokrifa. Sedangkan dalam Al-Quran kan enggak, dia kan menjadi satu kanon saja. Enggak ada kanonnya si Ibnu Mas'ud, enggak ada kanonnya si Ka'ab dan lainnya kan enggak ada. Dari situ kan sudah nampak enggak sama gitu loh. Dan aku agak kesulitan menjawab karena aku tidak seperti mainstream memahami tentang bagaimana kanonisasi Al-Quran. Makanya ketika kamu tanya apa itu kemarin, musabnya Bunda Aisyah yang dimakan kambing. Kalau dimakan kambing memangnya kenapa? Apa Bunda Aisyah saja yang punya catatan suratnya? Sahabat lain kan juga punya. Karena Al-Quran itu kan diajarkan dalam 2 metodologi. Metodologi literal itu ditulis, literasi tulisan buku.
Dan metodologi oral, oral itu diucapkan, artinya diingat. Jadi diingat dan ditulis, metodologi itu dua-duanya digunakan. Taruhlah benar, padahal tidak benar, dan itu videonya sudah kamu tonton belum? Sudah kita bahas sekitar hampir 1 tahun yang lalu. Kamu klik itu atau tanya sama seniormu. Ya, tentang Musa Bunda Aisyah yang dimakan kambing katanya. Itu kan hadis. Sejauh apa hadis itu benar? Kok kambingnya kok ya tumben makan musab gitu loh. Tapi sudahlah kita anggap itu benar. Terus kenapa rupanya? Apa terus kiamat gitu. Ya. Kan teman-teman lain masih punya catatannya. Gitu. Tapi apapun yang terjadi ya, aku memahaminya tidak seperti itu. Tidak seperti apa yang disampaikan dan dipahami publik gitu loh. Aku memahami kanon. Kanjeng Nabi itu kan punya sekretaris Zaid. Ya sudah ditulis sama Zaid, selesai seperti apa yang kita terima sekarang ini. Kalau cerita yang ada kan karena proses peperangan, banyak yang hafal Quran, terus gugur, terus ada inisiatif dari sahabat Umar menyampaikan kepada sahabat Abu Bakar untuk ditulis. Sahabat Abu Bakar menolak karena itu nanti termasuk bagian sesuatu yang baru, takut atas kehati-hatiannya yang disebut dengan bid'ah. Ya. Tetapi akhirnya dengan desakan bilang nanti kalau kita tidak punya catatan sama seperti saudara tua kita, akhirnya berantakan kitab sucinya. Akhirnya ditulis dan itu dijadikan berapa? Dengan apa namanya? Pilot proyeknya itu komandannya itu si Zaid ya. Akhirnya ditulis menjadi 6 dan 6 itu dibagi-bagikan ke seantero berapa negara. Kalau sekarang negara ya kan sudah terpisah-pisah. Aku enggak begitu itu. Ya tapi percaya dengan itu ya silakan saja, kalau aku enggak begitu. Ya sudah jadi satu buku itu. Lah apa gunanya ada Zaid? Orang Zaid itu sekretaris kok. Gitu loh. Cuman kan peristiwa yang ini tidak pernah terungkap secara historis gitu. Ya. Itu yang bisa aku jelaskan untuk anak ganteng Muhammad Bintang. Keren kamu itu, Muhammad Bintang. Oke, berikutnya Kang Kasmuri Darsono ya. Terima kasih atas jempolnya. Kang Kasmuri dari mana ini? Kemudian Kang Sahran Gipari menyemak setelah 21 menit tayang. Oh, tumben, berarti gerimisnya turun malu-malu ya. Kalau di sini nggak malu-malu, turun aja dia. Kang Hermas Edison dari Kalteng hadir nyimak Gus, terima kasih atas 3 jempolnya. Kemudian Kang Agus Hermana Bandung hadir, salam Isra, semoga diberi kesehatan yang prima dan keberkahan dari Yang Maha Agung. Ya. Kanjeng Nabi punya 2 anak laki-laki kalau nggak salah. Oh, sorry. Kanjeng Nabi punya anak laki-laki kalau nggak salah 3, tapi semuanya meninggal ketika masih kecil anak-anak. Jadi Kanjeng Nabi punya keturunan, tetapi Allah berkehendak lain, semuanya wafat. Mengapa begitu? Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Berarti kriterianya sudah terpenuhi. Mohon diluruskan jika salah, karena dalam proses belajar bisa salah, bisa benar. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Agus Hermana, memang benar, tapi nanti rinciannya akan aku perjelas ya. Aku perjelas ya, sehingga kita tahu apakah Kanjeng Nabi Muhammad memenuhi kriteria Quran surat Ar-Ra'd 1338. Karena kalau tidak memenuhi, masalah besar ini ya. Oke, terima kasih untuk apa yang disampaikan oleh Kang Agus dan itu benar ya. Cuman nanti aku berusaha untuk aku rinci lagi. Berikutnya Kang Rizal Wahyu Rembang selalu hadir Gus. Oke, jangan lupa tugas kuliahmu ya. Berikutnya soleha kita Aisyah, assalamualaikum, hadir menyimak. Terima kasih untuk soleha kita yang ada di Surabaya ya. Kemudian soleha Intan Cahyani Putri ikut hadir nyimak. Oke, terima kasih Intan. Kamu ada di mana? Orang weruh aku ya. Kang Mas Arif Muksinin Tuban hadir Gus. Oke, terima kasih. Semoga bahagia bersama keluarga. Salam Isra juga untukmu. Dilanjutkan Kang Hari Sunandar, matur thank you. Empu 99 matur thank you. Kemudian Kang
Hermana Natawijaya, nama yang bagus ya. Hermana Natawijaya. Aku punya sahabat karib dari Bandung, cewek. Bapaknya namanya Natawijaya, jadi ada Natawijaya juga. Kalau jadi Jawa, Notowijoyo. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Salam Isra, Islam rasional. Oke, salam Isra juga untukmu. Memang iklan ini kadang-kadang edan, berusaha menghambat. Beda dengan channel lain. Aku bandingkan pendek-pendek. Nah, ini yang jadi masalah. What happened? Aku kadang-kadang ingin mengkomparasi dengan channel-channel lain, tapi aku kan jarang lihat video di YouTube. Dan ini sudah mendapatkan informasi Kang Hermana Natawijaya. Apakah fenomena di channelku itu sama dengan di channel-channel lain? Kalau tidak kan kita tanya kenapa ya, gitu ya. Iklannya itu panjang-panjang dan iklannya tentang apa itu? Isa dalam Muslim, apa Muslim dalam apa itu? Intinya itu dakwah Kristen yang dakwanya itu tanpa canggung-canggung langsung ditujukan kepada Islam. Jadi sosok seperti sinetron, baik kartun, baik sinetron yang beneran itu ya. Pertamanya orangnya soleh-soleh, soleha-soleha, pakai jilbab, pakai koplo itu ini. Terus tiba-tiba mengenal Yesus, lepas jilbab, lepas koplo. Aku sudah diskusikan sama teman-teman. Kok nggak ada peringatan dari dari lembaga penyiaran? Kan ada lembaga penyiaran itu. Kalau dulu kami PRSSNI. Karena itu itu tanpa basa-basi langsung loh itu. Yang dituju vulgar banget gitu loh. Orang Islam. Jadi iklan itu masalahnya iklan ya. Iklan, bukan edukasi seperti ini. Dan itu tanpa basa-basi. Itu ditujukan kepada orang Islam. Ya, sementara kalau aku punya kapasitas sih, ya aku akan bilang supaya ditinjau ulang iklan-iklan seperti itu. Ya kalau mau seperti itu, kemasannya harus dalam bingkai akademis gitu loh. Kalau itu kan murni iklan dan itu panjang-panjang. Belum lagi kalau jelaskan tentang Bible itu ada dari Amerika itu. Aja yang ampun. Apakah memang di tempatku gitu atau di tempat lain? Ternyata ini pengamatan Kang Hermana Natawijaya beda. Di tempat lain pendek-pendek. Nah, artinya ketika channel ini sudah mendapatkan perlakuan seperti itu, terus kamu sebagai orang Islam mau ikut menghabisi gitu. Di skip aja iklannya gitu. Oh, di download aja, kita nanti nontonnya di download gitu. Kamu nggak punya merasa memiliki. Ya, apa begitu? Sudah powernya sedikit, terus dibegitukan lagi. Di skip, terus iklannya di skip, terus videonya di download, nontonnya di download gitu. Yang punya otak lah, bagaimana kamu merasa memiliki? Sebagai orang Islam kalau punya ada channel dakwah yang itu bagus ya, dari segi power, dari segi iklan kan kamu ikut senang, bukannya malah menghabisi. Karena ini juga sebuah kondisi yang kadang-kadang aku pertanyakan dan sudah dijelaskan oleh Kang Hermana Natawijaya seperti itu. Nah, terus kalau kamu ikut-ikut, kamu aja yang Islam begitu, bagaimana yang kafir? Ya, tapi ya terserah lah. Kesadaran itu kan terbangun dari dalam, nggak bisa dipaksakan. Ya, oke. Atur nuhun Kang Hermana Natawijaya atas masukannya, dan aku juga pernah berpikir begitu, Kang. Apakah di tempat lain juga seperti ini gitu loh? Ya, atur nuhun. Iklan itu kan harusnya kan pendek-pendek, walaupun sering tapi pendek gitu. Jadi konsentrasi belajar orang itu nggak usah. Oke, berikutnya Kang Pep Hendarwan. Salam Isra, Bandung selalu nyimak biar tidak komen selalu semuanya. Aya naon tak komen manehna? Hah? Leles. Lamun abdi mah leles si leles tapi hayang. Oke, atur nuhun Kang Pep Hendarwan yang ada di Kota Kembang, Kota Bandung. Ya. Berikutnya Kang Irfan Al Akbar, Kanjeng Nabi Muhammad jelas masuk kriteria Gus. Mantap.
Masih menyimak kali ini dari stasiun balapan Solo, OTW pulang ke rumah Malang. Mantap, mantap, mantap. Oke, salam Isra, salam untuk semua keluarga yang ada di Malang. Oke. Coba sih itu tanyakan cari kabarnya gimana itu si Gedang Godok itu. Karena aku nggak pandai gimana caranya menghubungi itu. Nggak ngerti. Bisa nggak dihubungi lewat apa nggak tahu lah aku. Karena dia nggak punya WA. Dia nggak main WA, jadi aku nggak bisa ngubungi. Ada nomornya juga belum sempat kesimpan. Ya harapan kita sih semoga dia sehat ya, jangan ada apa-apa kan. Setelah bundanya wafat kan sampai sekarang belum nongol gitu. Ada apa kalau ya? Kalau nggak ada apa-apa sih nggak ada masalah. Harapan kita tetap sehat selalu. Takutnya tuh kalau ada apa-apa gitu ya, sakit atau apa, tapi semoga enggak lah. Kalau sakit ya aku berusaha nanti akan kita jenguk lah ya. Dia ada di Malang, aku di Batu, perjalanan sekitar ya kalau santai-santai 1,5 jam lah sampai. Cuman aku juga belum tahu rumahnya. Karena pada waktu itu kita lagi menghandle seorang gadis yang murtad. Dan kita ketemu di rumahnya gadis itu. Malam hari lagi itu. Jadi aku rumah dia aslinya itu belum tahu yang mana gitu ya. Karena waktu kita menghandle pemurtadan dia tak libatkan. Ayo kamu jangan teori aja, praktek di lapangan. Dan dia datang. Kita ketemunya di rumahnya yang murtad itu. Oke. Mungkin Irfan bisa cari informasi ya. Selanjutnya El Diablo Fish Again. Wow, mantap. Dark Attack nggak tahu kamu kok bisa nyasar ke sini, kajian kita bukan tentang itu ya. Jadi aku nggak baca ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, tapi aku nggak baca ya. Karena out of the topic dan itu nuansanya politis. Ya nggak apa-apa, kapan-kapan kita bicara politis juga nggak apa-apa, tapi jangan gini ya. Oke, sorry aku nggak baca ya. Kemudian udah selesai. Nah, Kang Didi. Ini nanti kalau terpotong maghrib aku buka puasa kita interval dulu ya. Kang Didi. Ini teman ini teman dakwah di Facebook ini, teman lama ini. Maaf Gus, Quran surat 1338 bukankah itu bicara Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad termasuk di dalamnya? Rasul-Rasul yang punya keturunan. Maaf Gus, keturunan pasti anak, tapi anak belum tentu keturunan. Nabi Muhammad punya cucu kan dari Fatimah. Perempuan, artinya Nabi Muhammad putus keturunannya, berhenti ke Fatimah. Selanjutnya cucunya ke suaminya Fatimah yaitu Sayyidina Ali. Apa begitu Gus? Selanjutnya nyimak aja. Komen yang pertama dulu ya, nanti akan kita jelaskan lagi lah ya. Ini sepertinya Kang Didi ini bisa jadi mewakili teman-teman lain yang sebetulnya belum jelas tentang bagaimana memahami Quran surat Ar-Ra'd surat 13:38. Untuk itu ada baiknya nanti kita review lah, enggak apa-apa ya, supaya kalian paham. Ya. Dan berikutnya tentang keturunan Kanjeng Nabi Muhammad, aku kan sudah kasih guiding, dilihat lagi itu ada 5 seri sepertinya ya. 5 seri tentang habaib keturunan, judulnya itu tajuknya itu supremasi keturunan apa gitu ya. Coba buka ada. Coba tunjukkan. Lihat di sana kan aku ketemu sudah. Kan aku sudah jelaskan di sana di Habib itu ada 5 seri kalau enggak berapa seri gitu ya. Jadi sebetulnya sudah enak. Aku guiding sana ditonton tonton di sana. Nah, aku sekarang mau fokus jelasno yang 1338 lah ya. Sepertinya ini masih kurang jelas karena pertanyaan gini, apakah Nabi Muhammad termasuk dalamnya Rasul-Rasul yang punya keturunan? Ya. Sayang sudah aku hapus. Ketemu tuh. Loh. Itu sudah ada. Lalu sahabat-sahabatku terkasih, tercinta, tersayang, aku tak buka dulu ya.
Nanti kita fokus langsung ke penjelasan ini ya. Karena sepertinya Kang Didi ini kurang paham, dan boleh jadi Kang Didi itu bukan satu-satunya. Kalian juga kurang paham, jadi kita review lah sejenak ya. Aku tak berbuka sholat maghrib, nanti kita lanjutkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah selesai berbuka puasa sunnah ya, puasa kelahiran di hari Selasa, kemudian sholat maghrib berjamaah, maka kita lanjutkan kajian kita ya. Kita lanjutkan. Sebelumnya aku jelaskan dulu, nggak nampak ini tuh. Sebentar, ini mana sih? Nih Mas, lihat di sini. Ini tulisannya juga warnanya sama, jadi dia nggak matte. Warna itu jangan sama, jadi orang baca itu gampang. Ini antara tulisan dengan warna bawah kan sama, jadi orang bingung. Coba kamu lihat, baca apa sih? Kalau bikin thumbnail itu yang warnanya harus yang dipikirkan. Cok ngono modalnya. Ini ada berapa seri nih? Lihat gimana caranya, nggak ngerti ya. Jadi yang seperti aku bilang ya, teman-teman itu lihat di seri kajian tentang apa sih, apa judulnya itu, keturunan apa? Superioritas keturunan Habib. Lain kali jangan gini ya. Warnanya itu dipikirkan, otak kan bisa, oh warna ini gimana, kalau ini gimana gitu. Nih, mungkin nggak lihat kau. Tapi ketik aja superioritas keturunan Habaib. Ya. Itu ada berapa seri tuh? Ada 6 seri di sini. Nah, lihat di sana dulu. Itu untuk semuanya. Aku minta untuk nonton video itu supaya nanti nyambung dengan ini ya. Oke. Pertanyaannya Kang Mas Didik kan begini. Maaf Gus, bukankah Quran surat 13:38 bukankah itu bicara Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad? Iya. Ya. Tapi itu Nabi Muhammad juga ada di dalamnya. Itu loh ya. Terus apakah Nabi Muhammad termasuk di dalamnya Rasul-Rasul yang punya keturunan itu? Nah ini. Makanya kemarin aku menjelaskan dengan irisan yang dikatakan teman kita irisan fan itu. Itu untuk mempermudah kalian memahami. Makanya kan aku bilang terjemahan Depak itu tidak salah. Cuman bagi orang yang tidak paham atau bagi orang paham tapi dia sengaja mau menyalah-nyalahkan itu bisa. Karena terbuka, pintunya terbuka gitu loh. Makanya diterjemahkan aja secara tekstual. Maka kata beberapa ya. Beberapa rasul itu kita terjemahkan menjadi rasul. Karena tekstualnya begini, rasul-rasul. Atau kita mengambil contoh di Bible itu ada para rasul. Karena kalau mengambil terjemahan beberapa rasul, dia bagi. Dan salahnya itu ketika ini dibagi menjadi ada rasul yang menikah dan punya istri-istri, punya keturunan, dan ada yang tidak. Nah, ini yang menjadi salah. Karena beberapa rasul ini sendiri sudah bagian. Jadi dia tidak bisa dibagi lagi. Kok dibagi seperti ini? Ya salah. Dan kita sudah bahas kemarin tentang beberapa rasul di beberapa ayat ya. Itu mengatakan semua
Semua dari yang beberapa ini semua. Semua yang dari beberapa ini menikah, punya istri-istri, punya keturunan. Berarti ada nggak yang nggak punya keturunan? Kan nggak ada. Makanya daripada capek-capek ke sini menjelaskan, lari aja ke terjemahan original teksnya itu, rasul-rasul atau para rasul. Kalau ini kan sudah tidak bisa dibagi mau digiring seperti ini. Dulu. Kanjeng Nabi Muhammad termasuk di sini? Enggak. Karena ini komparasi, membandingkan. Allah menggunakan komparasi ini untuk menjelaskan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Dibandingkan lalu disamakan. Kamu itu sama, mereka juga sama seperti kamu, kamu sama seperti mereka, gitu loh. Ya. Ya. Kemarin kan ini terjemahannya sudah kita sudah kita bikin kan, jadi nggak perlu lah ya. Atau nanti perlu dibikin lagi kan, di seri tamat nggak salah itu terjemahannya kan sudah ada itu, silahkan lihat di sana ya. Gini aja, kalau kalian kurang paham dengan irisan, aku jelaskan dengan coba ini cara yang paling mudah ini. Ini mana yang sudah isi, supaya gampang aku bilang ini A gitu aja lah ya, ini A, ini A gitu aja lah ya. A ini dibagi dua ya, dibagi dua. Mana ya, pahami dulu. A ini nanti dibagi dua, maka jangan dibagi lagi yang sudah dibagi. Ini A ini dibagi menjadi begini ya. Ya, rusul ya, artinya apa? Ini pengembangan dari ini. Ini aku kasih A supaya gampang aku menjelaskan ya. Jadi A ini dibagi menjadi rasul. Rasul itu apa? Rusul itu apa? Dia jamak. Rusul itu jamak. Artinya apa? Lihat ininya. Ini apa? Mufrad rusul itu apa? Nah, ini aku jelaskan sulit. Rasul itu ya rasul. Sulit aku menjelaskan. Ini apa? Ini rasul. Ini rasul-rasul. Supaya gampang aku jelaskan pakai tulisan lain lah ya. Pakai tulisan lain. Ini rasul lah, ini rasul, ini rasul gitu aja wis. Ini jamak ya, rasul, rasul. Gitu loh. Nah, karena ini ya. Ini bagian dari ini. Ini bagian dari ini juga. Jadi ini domain ini dibagi dua menjadi rusul dan rasul. Nah, ini jangan dibagi lagi, karena ini sudah bagian. Orang yang nggak ngerti itu dibagi lagi, karena terjemahannya Depak pakai beberapa. Yang salah itu yang menerjemah bukan Depaknya, tapi orang yang memahaminya salah. Maka karena ini pakai beberapa, bukan rasul-rasul, jadi rapa rasul, maka dia menjadi ada rasul karena ini konteksnya istri dan keturunan ya. Ada rasul yang plus istri, punya istri dan keturunan. Ada rasul yang tidak, no istri keturunan. Jadinya kan begini, ini yang kacau. Nampak ya itu deh. Ini yang kacau karena ini sudah bagian dibagi lagi sama dia. Ini bagian dari mana? Bagian dari yang ini. Nanti kalau aku bilang bagian dari rasul, kamu bingung ini juga rasul. Maka bagian dari A gitulah. Makanya ini aku tulis rasul, nanti kalau bilang ini rasul kamu bingung juga. Gimana bahasanya?
Ngerti? Nabi Muhammad itu di mana? Nabi Muhammad itu ya di sini. Kanjeng Nabi Muhammad tuh di sini. Kan dia kan dijelaskan, dikomparasi dengan yang ini gitu loh. Ini Kanjeng Nabi Muhammad itu di sini. Ini sama sih ya, yang habis yang mana sih? Ini mulai Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Isa. Itu di sini. Kanjeng Nabi Muhammad tuh di sini. Aduh. Sini Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Adam sampai Isa itu di sini. Maksud kalimat itu, Kanjeng Nabi Muhammad itu sama dengan Kanjeng Nabi yang lain, Rasul-Rasul yang lain, mulai dari Adam sampai Isa. Samanya apa? Sama-sama beristri, sama-sama punya keturunan, sama-sama menikah. Gitu loh. Tapi ini dibagi dulu karena mau dikomparasi antara Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Isa dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Jelas nggak? Makanya di sini kalimatnya dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul atau beberapa rasul, karena dia pakai ini rusulam ya. Depak pakai beberapa rasul, salah enggak, tapi punya peluang disalahpahami, maka kita pakai yang lebih tekstual aja. Apa? Kalau rusul itu artinya rasul-rasul atau para rasul. Karena kalau sudah pakai rasul-rasul atau para rasul, dia nggak bisa membagi gini. Ya. Terus sebelum engkaunya ke sini ke Kanjeng Nabi Muhammad ini. Karena apa? Dia juga rasul. Jadi ini habitat ini dibagi nih, rasul-rasul dan rasul. Ini mau dikomparasi. Wahai kekasihku Muhammad, kamu itu sama dengan mereka ini yang sebelum kamu, dari mulai Adam sampai Isa. Mereka punya istri, kamu punya istri. Mereka punya keturunan, kamu punya keturunan. Gitu loh. Ini dikomparasi untuk menyamakan. Paham nggak di sini? Aku nggak ngerti. Cara apa lagi aku harus jelaskan kalau gini juga nggak paham-paham. Kesalahan yang terjadi ketika diterjemahkan menggunakan beberapa rasul dibagi seperti ini lagi. Ini yang salah. Ini yang salah. Nih. Ini nggak boleh dibagi karena ini sudah bagian daripada ini. Bagiannya menjadi ini dan ini. Rasul dulu sama dengan engkau ya Rasul Muhammad. Jadi kalau mereka punya anak, punya istri atau mereka menikah, karena nggak mungkin punya anak, punya istri kalau nggak menikah, ya. Maka punya keturunan podo sama, di sini juga begitu, di sini juga begitu. Nah, kita dalam menguji apakah Quran surat Ar-Ra'd 34 ini bisa dipenuhi oleh Kanjeng Nabi Muhammad kriterianya. Masalah kita di sini, harusnya aku tadi itu maunya maju menjelaskan apakah Kanjeng Nabi Muhammad punya anak dan keturunan. Kalau punya bagaimana, kalau enggak bagaimana. Karena konsekuensinya kalau kriteria ini tidak bisa berarti ini gagal sebagai kitab suci. Gitu loh. Cuman karena ada yang kurang paham tentang ini, akhirnya kita muter lagi di sini. Ya enggak apa-apa, tak ulangi lagi. Karena mengulang-ulang juga itu ada sunnahnya. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa masalah itu yang diulang-ulang. Ya Allah, ngasih kurang jelas. Aku bacakan semuanya ya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul
Sebelum engkau itu siapa? Nabi Muhammad. Siapa dia? Rasul. Kalau yang tadi rasul-rasul, ini rasul. Nah, dikomparasi sama Allah, ya. Dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Jadi kalau ini punya istri-istri dan keturunan, podo wae ini juga punya istri-istri dan keturunan tanpa terkecuali. Itu loh ya. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti atau mukjizat melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitabnya. Hal itu nggak ada masalah ya. Kita masalahnya di sini. Nah, sekarang aku coba jelaskan ulang seperti tadi itu. Gimana? Paham belum? Loh, sinyal rusak tuh. Apa tuh? Wifi-nya? Bisa? Bentar, pertanyaan Didik tadi gimana? Kita cari dulu. Jadi Nabi Muhammad itu tidak termasuk rasul-rasul yang ini. Tapi ya sama-sama punya istri, ya. Sama-sama punya dzurriat. Karena dia mau dikomparasi, kalau dimasukkan ke sini ya jadi kacau. Tuh ya. Bentar aku carinya dulu. Gimana? Masih kurang jelas apa aku yang nggak bisa menjelaskan atau gimana? Mana pertanyaan Didik tadi? Carinya sini. Kan pertanyaanmu gini, Dik. Ya. Apakah Nabi Muhammad termasuk di dalamnya? Di dalam yang mana? Nabi Muhammad termasuk di dalam yang ini, bukan di dalam yang ini. Karena ini yang akan digunakan untuk mengkomparasi dengan ini. Gitu loh, ya. Rasul-rasul yang punya keturunan, iya, komparasi rasul-rasul yang punya keturunan ini mau dikomparasi dengan ini. Tapi kanjeng Nabi Muhammad tidak masuk dalam ini, gitu loh. Jadi kalau pertanyaanmu, Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad termasuk di dalam yang ini, rasul-rasul yang punya keturunan? Enggak masuk sini dia. Tapi dia juga punya keturunan karena dikomparasi gitu loh. Wes karo aku yo carane. Wis gitu ae wis. Kon goblok yo karepmu, ora ngerti yo karepmu, aku wis. Cukuplah aku kira jelaskan. Besok kita ke sini ya. Supaya enggak stagnan ya. Oke, itu dari aku ya. Pesanku untuk teman-teman semuanya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam dalam bingkai hatimu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain, ya, yang memilih jalan lain. Kita berharap semoga kita mendapatkan keberuntungan, ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ini dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.